Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yeti Nurmelita dari kelas 2 BKIB NIM 2017 10 10 90 dari Universitas UIN Seizu Purwokerto. Pembuatan video kali ini diajukan untuk memenuhi ulangan akhir semester mata kuliah Ulumul Hadis, dosen pengampu Bapak Nur Wahid. Di sini saya akan menyampaikan tentang materi studi 9 kitab hadis. Studi kitab Imam Bukhari. Nama lengkap maestro kitab hadis yang kemudian populer dengan nama nisbahnya Al-Bukhari ini adalah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim Al-Ja'fi Al-Bukhari. Tokoh ini dilahirkan di kota Bukhara pada tanggal 13 Syawal 194 Hijriah atau 21 Juli 810 Masehi. Imam Al-Bukhari menamakan kitab sahihnya dengan nama Al-Jami' Al-Musnad Al-Sahih Al-Mukhtasar min umur Rasulullah SAW wa sunanih wa ayyamih. Perkataan Al-Jami' memberi pengertian bahwa kitab yang ditulisnya itu menghimpun hadis-hadis hukum, fadail, berita-berita tentang hal-hal yang telah lalu, hal-hal yang akan datang, sopan santun, kehalusan budi, dan sebagainya. Kata As-Sahih memberi pengertian bahwa Al-Bukhari tidak memasukkan ke dalam kitabnya tersebut hadis-hadis yang berkualitas dhaif. Kata Al-Musnad mengandung arti bahwa ia hanya memasukkan hadis-hadis yang bersambung sanadnya melalui para sahabat sampai kepada Rasulullah SAW. Baik perkataan, perbuatan, maupun ketetapan, takrir. Kitab Sahih Al-Bukhari ini telah disyarah oleh para ahli yang jumlahnya sampai ratusan. Sebagian di antara kitab syarah tersebut melebihi 25 jilid, di antara yang terbaik dari sejumlah kitab syarah hadis Al-Bukhari ini adalah Fath al-Bari Syarh Sahih Al-Bukhari. Kitab tersebut ditulis oleh seorang pakar dalam bidang sahih. Sahih Al-Bukhari sebagai karya Imam Al-Bukhari yang terbesar yang disepakati oleh ulama sebagai kitab yang paling autentik setelah Al-Quran. Hadis Sahih Bukhari menurut Ibnu Salah berjumlah 7.275 hadis. Selanjutnya, studi kitab Imam Muslim, sahabat sekaligus muridnya Al-Bukhari. Abu Husain Muslim bin Al-Hujjaj An-Nasaiburi atau yang sering kita sebut Imam Muslim. Beliau dilahirkan pada tahun 204 Hijriah dan meninggal dunia pada sore hari Ahad bulan Rajab tahun 261 Hijriah dan dikuburkan di Nasaiburi. Imam Muslim mensyaratkan syarat yang penting perawi dan gurunya sezaman itu sudah dianggap cukup. Menurut Ibnu Salah, dalam Sahih Muslim tanpa pengulangan berjumlah sekitar 4.000 hadis Sahih Muslim. Salah satu syarat yang dipertimbang ketatkan adalah bahwa beliau menggunakan hadis-hadis yang disandarkan kepada Nabi marfu lebih banyak, sehingga riwayat dalam kitab Sahih Muslim yang disandarkan pada sahabat mauquf maupun generasi setelahnya jumlahnya hanya sedikit. Selanjutnya, studi kitab Sunan Abu Dawud. Nama lengkap Abu Dawud adalah Abu Dawud Sulaiman bin As bin Ishaq bin Bashir bin Shidat bin Amran al-Asdi al-Sijistani. Beliau lahir di Sijistan, salah satu daerah yang kini berada di wilayah Afghanistan.
pada tahun 202 Hijriah atau 817 Masehi, dan beliau meninggal di kota Basrah pada tanggal 15 Syawal 275 Hijriah atau 888 Masehi. Jumlah hadis Sunan Abu Daud sendiri terdiri dari 4.800 buah hadis, akan tetapi beberapa ulama mengatakan ada 5.274 hadis. Sunan Abu Daud ini hanya memuat hadis marfu, hadis atau riwayat dari Nabi, tidak ada riwayat mauquf, riwayat dari perkataan maupun perbuatan sahabat, atau riwayat faktu, riwayat dari perkataan maupun perbuatan tabi'in. Menurut Imam Daud, hadis dapat dinamakan sunnah hanya karena riwayatnya dari Nabi Muhammad SAW. Dalam Sunan Abu Daud ini tidak hanya berisi hadis yang berderajat sahih, tetapi juga memiliki kualitas lemah atau dhaif. Ada beberapa istilah dalam Sunan Abu Daud untuk menilai sebuah hadis. Ada yang disebut dengan sahih, yakni hadis yang memenuhi syarat-syarat sebuah hadis, ketersambungan sanad, keadilan rawi, kedobitan rawi, tidak ada kecacatan maupun kejanggalan. Selain sahih, ada yang menyerupai sahih. Hal ini mempunyai arti bahwa kualitas hadis itu di bawah sahih, tetapi ada riwayat atau pendapat yang menguatkannya. Istilah ini kemudian dikenal dengan sahih li ghairihi. Selanjutnya, studi kitab Jami' at-Tirmidzi. Popularitas dan ketenaran Imam at-Tirmidzi dalam bidang hadis tentu bukan hanya karena karya kitab yang disusunnya, termasuk ke dalam kelompok Al-Kutub Al-Sittah, melainkan juga karena kitabnya itu menjelaskan hadis-hadis sahih dan tidak sahih menurut penilaiannya masing-masing. Berikut sifat dan karakteristik dan kekhususan dari kitab tersebut dibandingkan dengan kitab hadis yang lainnya. Karya kitab hadis Al-Tirmidzi ini merupakan karya besar ulama hadis pada abad ke-3 Hijriah. Kontribusinya dalam sejarah perkembangan hadis hingga mencapai keemasannya tidaklah diragukan. Kenyataan ini juga terlihat dari pengakuan serta penghargaan yang disampaikan oleh para ulama yang hidup pada zaman At-Tirmidzi, yang sekaligus mendapat tempatnya yang sangat terhormat. Kitab tersebut tidak hanya mencantumkan hadis-hadis yang berkualitas sahih, tetapi juga mencantumkan hadis-hadis yang berkualitas tidak sahih, kendati yang menjadi prioritasnya adalah hadis sahih. Selanjutnya, studi kitab Sunan An-Nasa'i. Kitab Sunan An-Nasa'i adalah kitab yang muncul setelah Sahihain yang paling sedikit hadis dhaifnya, tetapi paling banyak pengulangannya, sebagaimana hadis tentangnya diulangnya sebanyak 16 kali. Sunan An-Nasa'i masih memuat hadis-hadis majhul, tidak diketahui, majruh, cacat, dhaif, dan memuat perawi yang terkadang masuk dalam kategori al-juhalat atau bodoh, ghair siqat, tidak bisa dipercaya, al-ghulat, salah, dan semacamnya. Selanjutnya, studi kitab Sunan Ibnu Majah. Di dalam penyeleksian hadis matan maupun sanad, hadis Ibnu Majah tidak menjelaskan kriteria dan standar yang digunakan. Di samping itu, dia juga tidak mengemukakan alasan dan tujuan penyusunan kitab sunnahnya itu. Kitab tersebut berisi 4.341 hadis, akan tetapi dari sejumlahnya itu sebanyak 3.002 telah termuat di dalam kitab Al-Husul Al-Hamsah, baik sebagian maupun seluruhnya. Dengan demikian, masih ada sisa 1.339 hadis yang hanya diriwayatkan sendiri oleh Ibnu Majah dengan rincian sebagai berikut. Yang pertama,
428 berkualitas sahih, kedua 1999 berkualitas hasan, ketiga 613 berkualitas lemah isnadnya, yang keempat 999 berkualitas munkar dan makdub. Melihat dari sejumlah yang dihimpun sendiri oleh Ibnu Majah tersebut, tampak sekali bahwa dia tidak memilah-milah kriteria hadis atau kualitas hadis yang dimuat di dalam sunahnya. Sebenarnya, seperti kitab-kitab sunan lainnya, tidak hanya memuat hadis-hadis yang berkualitas sahih dan atau yang hasan saja, tetapi mereka juga memasukkan hadis yang berkualitas dhaif. Selanjutnya, studi kitab Sunan Ad-Darimi. Kitab hadis karya Al-Darimi berjudul Al-Hafidh Al-Musnad Al-Marfu' wa Al-Maquf. Kitab ini disusun dengan sistematika penyusunan berdasarkan pada bab-bab fikih. Karenanya, kitab hadis ini sangat populer dengan Sunan Al-Darimi. Kitab ini berisikan hadis-hadis marfu', mauquf, dan maktub. Di samping kitab hadis Al-Darimi juga menyusun kitab tafsir dan kitab Al-Jami'. Tetapi kitab karya Al-Darimi ini tidak bisa ditemukan pada masa ini. Selanjutnya, studi kitab Musnad Ahmad bin Hanbal. Halim Al-Jundi mengemukakan beberapa keistimewaan dari Musnad Imam Ahmad, antaranya yang pertama, kompleksitasnya, karena ia memuat 30.000 hadis tanpa pengulangan, ditambah dengan 10.000 hadis lagi yang merupakan ulangan. Dengan demikian, cukup beralasan juga kalau ada orang yang berpendapat bahwa kitab Musnad ini memuat 40.000 hadis. Yang kedua, Imam Ahmad tidak meriwayatkan hadis kecuali dari perawi yang telah diyakini keberagaman dan kebenarannya. Dari hal ini maka dalam Musnad tidak terdapat satupun hadis munkar atau makdub. Persyaratan Ahmad bin Hanbal dalam meriwayatkan hadis. Ahmad bin Hanbal adalah seorang imam mujtahid dengan kepribadian yang tidak meragukan atau diragukan. Dia seorang zuhud, tidak tergiur oleh keilmuan dunia. Kredibilitasnya sebagai pakar hadis diakui oleh gurunya, yaitu Imam Syafi'i, yang mengatakan bahwa Imam Ahmad bin Hanbal lebih mengetahui hadis dan rijalnya. Keperawian Ahmad bin Hanbal tidak hanya dalam bidang hadis, akan tetapi juga dalam bidang-bidang lainnya, seperti yang dituturkan Imam Syafi'i kepada salah seorang muridnya, yaitu Al-Raba' bin Sulaiman di Mesir. Ahmad bin Hanbal itu imam dalam 8 bidang, yaitu hadis, fikih, bahasa, Al-Quran, kemiskinan, zuhud, wara' dan sunnah. Selanjutnya, studi kitab Muwatta Imam Malik. Secara eksplisit, tidak ada pernyataan yang tegas tentang metode yang dipakai Imam Malik dalam himpunan kitab Muwatta, namun secara implisit dengan melihat paparan Imam Malik dalam kitabnya, metode yang dipakai adalah metode pembukuan hadis berdasarkan klasifikasi hukum Islam abwab fikih dengan mencantumkan hadis marfu yang berasal dari Nabi, mauquf yang berasal dari sahabat, dan maktub yang berasal dari tabi'in. Bahkan bukan hanya itu, kita bisa melihat bahwa Imam Malik menggunakan tahapan berupa yang pertama, penyeleksian terhadap hadis-hadis yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW, yang kedua fatwa sahabat, yang ketiga fatwa tabi'in, yang keempat ijma ahli Madinah, dan yang terakhir pendapat Imam Malik sendiri. Terima kasih, demikian yang dapat saya sampaikan. Apabila dalam perkataan dan dalam penyampaian kurang berkenan, mohon maaf.
yang sebesar-besarnya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.